Selamat pagi semuanya. Kita akan segera mulai persiapan kita untuk trading plan kita hari ini tanggal 7 September 2021. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan mereview IHSG dan juga saham-saham pilihan kita kemarin. Seperti yang kita lihat kemarin IHSG sempat dibawa turun ya. Seperti yang saya katakan bahwa saat ini IHSG sedang berada di dalam zona supply, yaitu merupakan zona resisten, dan juga di sini ada garis resisten ya, ada garis resisten yang belum berhasil dijebol sehingga memantulkan harga kemarin turun. Namun kemudian kemarin kena ini pas dengan MA20 naik lagi sehingga ditutup hijau ya, namun belum terlalu kuat, masih agak gantung. Bisa jadi hari ini mungkin masih akan sideways kecil dulu di dalam zona ini, baru nanti kemudian kelihatan apakah dia akan membentuk higher low lagi dan kemudian menembus ke atas, atau mungkin dia akan turun sedikit lagi ya. Tapi overall sudah mulai terlihat gejala agak naik ya, jadi moga-moga aja dalam beberapa waktu ke depan IHSG bisa melanjutkan kenaikannya. Sementara itu dari regional, HSI kemarin sebenarnya juga naik ya, itu juga ikut berperan serta tentunya dalam mendorong sentimen IHSG. Jadi IHSG Hang Seng kemarin naik sedikit. Sepertinya hari ini atau beberapa hari ke depan ada potensi dia akan berusaha melanjutkan kenaikannya menuju resisten ini sekitar 26.297 ya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk US 500 itu juga masih sideways ya di atas, jadi kelihatan mulai nggak kuat. Jadi kebalikannya, Asia mulai kuat, sekarang Amerika kelihatannya mulai agak turun-turun dikit. Kemudian DJI juga masih ini gantung ya, masih gantung di zona supply-nya, jadi belum ada decision yang jelas. Itu kira-kira untuk indeks global ya, mungkin akan mempengaruhi sentimen IHSG hari ini ya. Jadi tapi kalau kita lihat HSI ya, Jepang pagi ini saya pantau agak turun di opening market, kemudian nggak tahu apakah kita lihat setengah jam lagi apakah masih lanjut turun. Ada kemungkinan IHSG juga hari ini mungkin nggak kuat-kuat anget misalnya mau naik ya, jadi karena dia kalau kita lihat di H1 nya juga mulai sideways ikut Amerika, jadi so be careful, mungkin akan ada turun sedikit, dia akan jemput MA20 ini sekaligus dekat dengan area ini, demand area atau support, baru kemudian dia akan naik. Namun turunnya apakah dia ke MA20 atau 50 ya, kalau ke 50 lumayan dalam itu, so mungkin ada turun-turun dikit. Kalaupun dia akan mengejar resisten yang di atas ya, mungkin tidak hari ini ya, mungkin tidak langsung secara singkat, tapi mungkin butuh turun-turun dikit sebentar. So itu kira-kira sentimennya. Kemudian kita lihat kemarin ada MEDC kemarin masih pullback juga, overall masih on the plan, moga-moga aja dalam beberapa hari ini bisa naik. Kemudian Weton dan seluruh konstruksi naik sangat kenceng ya, selamat bagi Anda sudah profit. Dan juga ini saudara-saudaranya Wika, Waskita, Adi, PTPP itu semua sama ya, lagi digoreng naik. Jadi nanti ini juga masuk dalam planning kita hari ini, cuman saya nggak bahas satu-satu, hanya perwakilan aja. Selamat bagi Anda sudah profit, bagi Anda yang belum punya ya Anda hati-hati karena ini sudah berada di area resisten juga. Walaupun ini resisten kecil, so tetap hati-hati. Mungkin saja hari ini bisa dibawa turun dulu sebentar sebelum melanjutkan kenaikannya ya, mungkin. Jadi ya Anda perhatikan, lebih baik kalau belum punya ya nunggu aja di agak-agak bawah sini, Anda nawar bit-bitnya yang agak tebel, kemudian baru ikut masuk dengan stop loss yang ketat ya, karena Anda ngejar. Bila tidak ya Anda bisa nunggu di area pullback di pangkal ini kembali lagi. Saya kira itu lebih aman. Tapi bila Anda mau nyicil untuk averaging sampai akhir tahun ya, saya kira masih
masih oke, saham-saham seperti ini masih murah dan ini BUMN yang bagus. Oke, selanjutnya ada SMRA, kemungkinan hari ini juga masih akan lanjut. Kemarin signifikan menjebol resistennya. Selamat bagi yang sudah profit dan terutama yang masih hold dari kemarin-kemarin. Ataupun yang kemarin Anda masuk tetap masih profit ya. Jadi cuman Anda nunggu pullback di bawah ini nggak dapat. Jadi Anda masih bisa hold, semoga aja dia sampai ke resisten 940-an dan volumenya kemarin juga masih lumayan ya. Jadi kemungkinan besar akan lanjut lagi dalam beberapa hari ini. Kemudian KLBF kalau kita lihat juga masih signifikan naiknya. Sudah mulai ada upaya untuk penjebolan MA 200 nya udah jebol nih, dan resistennya juga consider udah hampir jebol ini. Jadi selamat bagi Anda sudah profit, Anda yang nunggu pullback nggak dapat. Jadi mungkin Anda yang kemarin nyicil masuk ya sudah profit cukup lumayan. Bagi yang Anda suka trade on breakout atau HK kecil-kecil. Kemudian ada BPRI. Jadi kalau masuk itu dicicil ya saudara, jangan langsung, maksudnya HK pun atau nunggu pandulan tetap ada caranya, porsinya dibagi. Jadi nggak langsung dihajar semua, misalnya langsung masuk jebret 10 juta gitu, enggak. Dicicil dulu, misalnya sekian persen. Jadi resikonya kebagi gitu. Untuk BBRI juga ya ada pullback dan kemungkinan menurut saya ada kecenderungan untuk sideways dalam beberapa saat. Anda masih bisa hold. Kemudian ASI kayaknya kemarin juga breakout ya. Selamat bagi Anda sudah profit dan sudah nyicil ajar kanan juga oke. Tapi be careful karena ini udah dekat dengan moving average 200. Biasanya MA 200 itu akan memberikan pukulan yang lumayan signifikan. Jadi bisa aja dia akan terjadi pullback yang lumayan dalam. Mungkin bisa sampai garis bintik-bintik ini, turun lagi baru naik. So kalau metode Anda untuk nyicil blue chip ya nggak apa-apa langsung masuk, tapi kalau Anda trade, apalagi day trade, ya Anda be careful, harus bisa take profit dulu di sebagian di sini. Dan kemudian baru consider untuk masuk lagi ketika dikasih pullback agak turun ke bawah ya, membentuk higher low. Kemudian ada BOS masih pullback, jadi masih belum kena order juga. Jadi kalau Anda mau nunggu silahkan, Anda masih bisa nunggu di 71 atau 79. Kemudian ada Pura ya masih pullback. So mungkin kemarin ada yang sudah profit dikit-dikit di pullback di 110-an. Kalau Anda masih mau nunggu, Anda bisa nunggu di 103 atau bawahnya. Dan ada kemungkinan masih ada potensi untuk naik ya. Pullbacknya saya lihat masih wajar dan volumenya juga enggak gede. Kemudian Indi juga naik kecil dan terkena oleh resisten ini, dan dia terpantul agak sedikit turun ya. Overall masih dalam area pullback yang sehat. Kemudian ada Harum sudah tembus MA 200 ya. Ini ada potensi akan dia naik terus. Mungkin juga akan ketahan dulu di tengah-tengah ini sekitar 5120, kemudian turun lagi baru naik menurut saya. Karena ini ada area resisten, kemudian biasanya dia ada respon lah, kemudian turun-turun dikit lah, mungkin baru kemudian naik ke atas. Saya kira potensinya masih besar untuk mengejar profit 15%. So Anda bisa hold, stick on the plan seperti yang kemarin. Kemudian ada Adro ini kemarin masih doji dan hampir kena target ya. Mungkin tidak lama lagi akan kena target, atau mungkin dia akan pullback dulu. Merah kemudian hijau lagi baru naik ke atas. Selamat bagi Anda sudah follow dari awal. Kemudian ada Denar kemarin kayaknya nggak terlalu sukses ya, masih kena pullback lagi. So sabar, moga-moga ini adalah pullback yang terakhir sebelum dia akan naik kenceng. Moga-moga naik, karena dia masih dalam zona yang sangat bisa diprediksi memantulkan harga, fresh demand area. Jadi so mungkin sekali dia akan lanjut mantul dalam beberapa hari ini. Anda bisa keep stop loss Anda sesuai strategi yang kemarin Anda lihat lagi videonya. Kemudian ada MBSS ini turun agak dalam nih, kayaknya mungkin gagal. Anda tetap hati-hati ya, walaupun
dia turunnya sebenarnya masih di area demand sih, so nggak terlalu berbahaya. Namun cukup kuat candlenya, tapi volumenya nggak terlalu gede. Saya prediksi kemungkinan dia akan nyentuh moving average 20 ini atau sekitarnya, kemudian dia lanjut naik. Stop loss maksimal di 600-an ya. Itu MBSS. Selamat bagi yang sudah profit, dan overall planning kita tanggal 6 September kemarin ya masih oke lah ya. Jadi ada yang sudah profit, ada yang masih running on progress, ada yang mulai kena order, belum ada yang kena stop loss ya, syukurlah. Mari kita lanjut untuk hari ini. Tentu saja hari ini adalah konstruksi yang bisa Anda amati karena kenaikannya cukup signifikan, paling signifikan di antara sebelum-sebelumnya, dan kelihatannya sudah mulai membentuk ya, bukan kelihatannya ya, mulai membentuk uptrend line yang agak landai. Jadi ini ya bisa aja ini adalah permulaan dari sesuatu yang besar ya mungkin. So Anda boleh perhatiin, tapi hati-hati karena dia udah dekat sama resisten juga. Kenapa kok harus hati-hati? Ya mungkin dia akan ada sedikit pantulan ke bawah. So daripada Anda buru-buru masuk, bagi yang belum punya, nanti kena floating ya mendingan Anda agak nunggu. Siapa tahu nanti Anda dapat di sekitar 800-an dan bisa dapat bid area yang tebal di sana dan Anda dikasih. Kalaupun Anda mau nyejel saham ini, ya dilihat, dipantau dulu pergerakannya ya. Turunnya, pullbacknya hari ini kenceng enggak? Beberapa teman menyebut hati-hati di prank untuk saham konstruksi. Ya bisa aja, karena pengalaman beberapa saat yang lalu seperti itu. Nggak ada salahnya hati-hati, namanya juga bandar. So kalau style saya sudah profit ya saya ambil sebagian dulu profitnya ya. Untuk yang mau di hold sampai panjang itu sisakan sedikit ya, karena itu akan membantu psikologi Anda untuk lebih tenang menurut saya, karena swing itu bagi saya lebih berat, perlu waktu lah untuk belajar. Jadi menurut saya lebih baik nunggu di sekitar 800-an bagi Anda yang belum punya. Kalaupun Anda kepingin masuk dan nggak mau ketinggalan, ya nyejel sedikit aja di atas ini, jangan banyak-banyak. Kemudian kalau misalnya dibawa turun kencang, baru Anda mulai nyejel saham ini. Intinya Samadhi ini saham bagus, dan juga Waskita, Wika dan lain-lain nanti saya nggak bahas karena semuanya mirip ya, Anda bisa lihat sendiri. Ya itu bolehlah Anda cicil dengan ekspektasi tentunya pemerintah tidak akan membiarkan saham ini terus berjatuhan, dan harganya saat ini sudah murah sekali. So sangat possible pada akhir tahun akan diangkat naik untuk keperluan window dressing menurut saya, kecuali kalau ada berita heboh yang sifatnya global dan menjatuhkan seluruh saham, yaitu kita nggak tahu lagi ya. Tapi untuk saat ini pandangan saya seperti itu, dan resisten terdekat berada di sekitar 860, jadi agak tanggung sebetulnya kalau Anda mau HK, karena kemungkinan besar setelah nyentuh target ya dia akan dikasih pullback, turun sebentar, nafas, kemudian baru naik lagi. So itu yang bisa Anda pay attention untuk saham-saham konstruksi yang sedang ramai digoreng dengan volume yang sangat luar biasa ya, tertinggi selama ini sejak penurunan dari awal tahun kemarin, tertinggi. So Anda bisa perhatikan, menarik sekali, tapi tetap hati-hati ya. Perhatikan, bukan berarti ugal-ugalan terus langsung over spekulasi. Oke, itu untuk konstruksi. Kemudian ada BJTM dan BJBR. Anda mungkin bisa mulai tap karena mulai membentuk pola yang cukup menarik. Anda bisa perhatikan apabila trend line-nya ini sudah mulai jebol. Ini mulai jebol sedikit ya, mulai jebol sedikit. Anda bisa perhatikan dan Anda bisa wait on pullback di sini untuk dapat entry-nya ya. Itu untuk BJTM dan BJBR. Kelihatannya volumenya juga sudah mulai lumayan, berturut-turut 2 hari mulai hijau dan membesar. Mungkin ini nggak buru-buru masuk dulu, atau kalau Anda mau masuk kecil dulu karena ini juga sudah murah ya. Dan kenapa kok boleh masuk kecil dulu, Pak? Ini mulai golden cross, so Anda boleh mulai ada tanda-tanda positif ya. Nyicil masuk kecil dulu, kemudian nanti boom baru Anda mulai
pikirkan masuk lagi yang lebih pasti, karena trennya udah mulai kebentuk lebih jelas. Ini pun sudah mulai kebentuk sebelumnya, mulai kebentuk uptrend line. Nah ini kalau kita lihat-lihat mirip juga sama segitiga nih, so Anda boleh mulai lihat-lihat BJTM dan BJBR. BJBR-nya Anda lihat sendiri ya. Kemudian Jasa Marga juga kemarin breakout dari apa ini, ascending triangle ya. So Anda boleh mulai perhatikan juga, siapa tahu ada pullback di area 4030 dan bisa dibawa naik untuk menjebol EMA 200. Kemungkinan dia akan tertahan sebentar lah di EMA 200 ini, karena ini MA yang paling kuat di antara MA yang lain menurut saya. Jadi daily MA 200 itu strong ya, powerful, jadi nggak gampang dia ditembus. Jadi mungkin biasanya akan ada reaksi perlawanan. So hati-hati ya, mungkin saya kira ada pantulan sedikit kemudian baru naik lagi. Ya Anda boleh masukin watchlist, pay attention untuk ini. ACST juga menarik ya, ACST juga menarik. Jadi dia mulai breakout dari ini downtrend resisten. Downtrend resisten Anda boleh perhatikan, Anda bisa cari-cari pullbacknya di sekitar sinilah ya. Anda boleh mulai cari, siapa tahu dapat. Dan ini volumenya udah gede, paling gede di antara sebelumnya juga, walaupun beda tipis. Moga-moga ada pullback dan bisa dapat kelanjutan kenaikannya. Dan ini sudah membentuk higher low juga, higher low. So ini sangat menarik, mungkin aja nggak lama lagi dia akan ngincar target MA 200 ini. Tapi ada potensi juga agak turun ya, karena dia ada di zona resisten sebetulnya sekarang yang agak overlapping dengan supportnya di sini. Jadi kalau Anda masuk, stop lossnya masih di 238. Kalau kita proyeksikan berapa sih potensi profitnya kalau misalnya dapat pullbacknya, resikonya adalah sekitar 9% dan potensi profitnya 16%, almost double ya. Jadi Anda bisa consider, dan kemudian misalnya dia bisa nembus MA 200, wah itu cakep banget ya. Jadi ya penentu sebaiknya Anda ambil dulu di MA 200 nya, kemudian baru nahan-nahan untuk swing lebih ke atas lagi kalau dia bisa tembus itu. Kemudian ada crash juga lumayan oke. Cuman saya agak kurang prefer saham ini, agak lemot. Jadi ada double bottom, kemudian ada golden cross ya, kemudian polanya dia belum menembus resisten secara signifikan sih, cuman kelihatannya lumayan kuat volumenya. Jadi ada potensi ke 570 atau 625. Jadi Anda bisa lihat lah, ini ada sekitar zona sideways-nya. Anda bisa pasang kalau mau buy on break 545 ya, mungkin lebih aman karena suka PHP ini saham. Buy on break 540 atau 545 juga tidak apa-apa, dengan stop loss maksimal di 500 ya. Kemudian ada Elsa ini bagus dan menurut saya ada potensi besar untuk terbang ya. Menurut saya ada potensi besar untuk terbang dalam beberapa hari ini. Dia masih dalam area pullback. Ini kayaknya kemarin lusa kita bahas ya, pullback di tengah, dan kalau pullback di sini ya agak dekat ya, kemungkinan Anda sudah floating minus. Terus kalau ini dapat yang gedean ya sudah positif, sudah floatingnya sudah profit. Anda bisa mentargetkan ke 320-an, let's say hari ini misalnya dibawa terbang, atau mungkin beberapa hari mendatang ya. Jadi potensi profitnya kalau misalnya Anda stop lossnya ketat ya 3%, oke lah, kita potensi lossnya 5,7 dan potensi profitnya sekitar 14%. Itu Elsa, menarik, Anda bisa perhatikan. Apalagi kemungkinan Asia hari ini naik-naik dikit. Kemudian hoki yang kemarin ya, kita kena stop loss atau mungkin sebagian loss karena ada sebagian yang di take profit di atas. Kayaknya hari ini berusaha naik lagi. Kalau kita lihat volumenya udah mulai yang terbesar di antara 10 hari ke belakang. So Anda boleh mulai intip-intip
kalau misalnya dia mampu menyebol zona sideways yang kecil ini dan EMA 20 dan 50-nya ya. Ini ada zona sideways kan. So, Anda bisa mulai perhatikan untuk masuk hoki atau bisa juga Anda buy on break aja lah. Ini soalnya suka PHP. Buy on break 197 ya. Bila break 197, maka otomatis buy Anda ke eksekusi dengan stop loss maksimal 186. Itu hoki, saya nggak tahu apakah dia bisa naik sampai cukup lumayan apa enggak. Ini resisten yang terdekat sekitar 218. Saya kira mungkin belum waktunya yang terlalu signifikan untuk hoki terbang terlalu tinggi ya. Tapi kalau Anda mau masuk bisa buy on break dulu. Ini kayaknya mirip Harito yang PHP-an ya. 10% ya potensi profitnya. Kemudian Pegas juga sudah break ya. Anda perhatikan break dari resisten yang kemarin kita gambar. So, Anda boleh mulai masuk nyicil dengan satu harapan besar bahwa akhir tahun nanti akan dibawa naik sampai ke atas, bahkan kalau bisa nembus EMA 200. Cuman kita nggak tahu apakah akhir tahun ini seperti tahun lalu yang blue chipnya gila-gilaan. We don't know. Tapi ya kita expect seperti itu. Dan Anda lihat nih ya, kenapa kok breaknya boleh masuk. Ini volumenya paling gede di antara ini loh, sekian banyak volume sebelum-sebelumnya. Ya, Anda perhatikan kalau entry, terutama entry on break, atau apakah break itu boleh menjadi tanda sebuah kenaikan yang akan membentuk higher low dan higher high. Itu salah satunya adalah volume. Ya, volume ini membesar dan paling besarnya antara sebelum-sebelumnya. Itu Anda boleh perhatikan secara serius karena itu tanda yang penting. Ya, jadi Anda bisa masuk nyicil atau nunggu di 1085 untuk porsi yang lebih besar. Tapi bagi Anda sudah punya dan Anda bisa hold. Dan Anda lihat ini mulai permulaan golden cross ya, jangan disia-siakan. Jadi permulaan golden cross, siapa tahu ini adalah awal dari kenaikannya sampai nanti window dressing. Jadi ya nggak rugi kalau Anda nyicil, toh sudah murah. Stop loss maksimal di 950 atau Anda nggak mau itu Anda mau nabung saham ya boleh, ini Pegas bisa. Kemudian ISAT juga mau cukup menarik, bentuknya mirip-mirip pola N ya. So kayaknya dia sudah mulai nyentek dari resisten ini, sudah mulai didobrak sedikit jebol. Walaupun ini sebenarnya belum jebol resistennya, tapi sempat dilewati kemarin dan itu pertanda bahwa akan mulai retak. So bisa aja dia akan nyampe ke area sekitar 7.200-an tidak lama lagi. Dan ini sudah membentuk higher low, ini high, ini higher high, dan sudah membentuk trend line ya. So Anda bisa masuk mungkin di sekitar 6.500-an. 6.500-an Anda cari apakah ada bid yang tebal di daerah-daerah sono, atau Anda bisa juga masuk di area sekitar 6.375 untuk nunggu, coba Anda intip. Ya, kalau ISAT oke, biasanya Telkom ada sentimen. Coba kita intip. Ini nggak masuk plan, masih oke juga overall. Anda bisa tunggu. Friend nggak bagus ya, Indosat aja. Kemudian Excel juga masih kurang ya. So itu untuk ISAT. Kemudian SMBR terakhir ya. SMBR terakhir ini juga oke ya, karena udah mulai break dengan volume yang lumayan. So Anda bisa tetap, nah ini bisa dijemput orderan Anda di demandnya. So Anda bisa keep hold saham ini, moga-moga hari ini bisa sampai 740, atau bagi Anda yang belum punya Anda coba nawar di bid yang tebal dekat-dekat candle ini. Moga-moga dikasih dan bisa ikut terbang naik ke atas. Moga-moga bisa sampai 740 bahkan 795. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk persiapan kita hari ini. Happy trading dan semoga hari ini kita boleh mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Tuhan. Dan sekian dulu, selamat mempersiapkan diri dan salam profit. Terima kasih.